إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang pertama ini tidak lupa kami berwasiat kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah amalan yang paling utama di dalam Islam. Salat menjadi pembeda antara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang tidak beriman. Pada hari kiamat kelak, salat adalah amalan yang pertama akan dihisab, yang mana apabila salatnya baik, maka baik pula amalan-amalan yang lain, dan jika salatnya rusak, maka rusak pula amalan-amalan yang lain. Dan di dalam hadis dikatakan, ma'asyiral muslimin, wa ma yataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan perkara-perkara yang fardu. Dan salat adalah di antara perkara yang fardu. Tetapi salat yang akan memberikan dampak yang luar biasa kepada diri kita adalah salat yang ditegakkan oleh seorang muslim dan tidak sekedar dilaksanakan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya bukan salat sembarang salat, bukan salat yang kita kerjakan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tetapi iqamatus salat atau menegakkan salat, yaitu mengerjakannya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Itulah yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara cara ma'asyiral muslimin, dan ini bisa kita jadikan langkah pertama ketika kita ingin meraih predikat iqamatus shalah, yaitu menegakkan salat, adalah mengerjakan salat-salat yang wajib secara berjamaah. Dan ini adalah satu amalan yang sangat besar. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi
bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu kata Nabi adalah lebih besar pahalanya dibandingkan salat sendiri dengan perbandingan pahala 27 derajat. Dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, seorang khalifah Utsman ibnu Affan meriwayatkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang berwudu dalam rangka melaksanakan salat, kemudian dia sempurnakan wudunya, lalu dia berjalan menuju masjid melaksanakan salat yang wajib, fasallaha ma'an nas, lalu dia kerjakan salat itu bersama manusia, au ma'al jama'ati, atau dia mengerjakannya bersama jamaah, ghafarallahu lahu dzunubahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita serius, sungguh-sungguh berusaha untuk mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata beliau, ingin kiranya aku perintahkan manusia mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan mereka menegakkan salat yang telah dikumandangkan azan untuknya, lalu aku pilih salah seorang dari mereka menjadi imam. Ketika salat sudah dimulai, aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti salat berjamaah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Rasulullah mengancam dengan ancaman yang keras kepada siapa yang memiliki waktu luang. Barang siapa yang mendengarkan azan tetapi dia tidak mau mendatangi masjid dalam rangka salat wajib berjamaah, Nabi ingin membakar rumah orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya telah datang seorang laki-laki yang buta, lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid ya Rasulullah. Apakah boleh aku mengerjakan salat di rumah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tasma'un nida bis-shalah? Apakah engkau mendengar kumandang azan itu? Apakah engkau mendengar azan itu dikumandangkan? Maka laki-laki yang buta ini berkata, na'am, betul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, ajib, kalau memang engkau masih mendengar azan, maka datangilah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tegas lagi, ma'asyiral muslimin, Imam Muslim meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, beliaulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah berkata, barang siapa yang berharap an yalqallaha ghadan musliman, berharap kelak di kemudian hari dia bertemu dengan Allah dalam kondisi muslim, dalam kondisi dia selamat, falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Kuncinya hanya satu, kata beliau, hendaklah dia menjaga salat 5 waktu setiap kali dia mendengar azan. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunanul huda, yaitu sunnah-sunnah yang di dalamnya terdapat petunjuk menuju kebaikan. Wa innahunna min sunanil huda,
Kata beliau, mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah adalah di antara sunnah-sunnah Rasul yang akan mendatangkan petunjuk bagi orang-orang yang istiqamah menjalankannya. Dan sesungguhnya kalian apabila biasa mengerjakan sholat 5 waktu di rumah, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum. Dan seandainya kalian menjadikan kebiasaan meninggalkan sunnah Nabi kalian itu, sungguh kalian telah tersesat. Ma'asyiral muslimin, maka pantaslah kalau kita membaca pendapat para ulama. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata dalam satu ungkapannya, wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min udhrin. Adapun mengerjakan salat berjamaah, salat 5 waktu berjamaah, kata Imam Asy-Syafi'i, fala urakhisu fi tarkiha, aku tidak memandang adanya keringanan meninggalkannya illa min uzrin, kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur, entah karena usia yang sudah tua, atau hujan yang sangat deras, atau dia berada dalam perjalanan, atau sedang sakit dan lain sebagainya. Begitupun ma'asyiral muslimin, Al-Imam An-Nawawi. Siapa yang tidak kenal Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin? Dalam kitabnya yang besar, kitab Raudatut Talibin, beliau berkata, la rukhsata fi tarkil jama'ati sawa'un kulna sunnatun aw fardu kifayatin illa min udhri amin aw khas. Tidak ada keringanan sama sekali, kata Imam An-Nawawi, meninggalkan salat wajib berjamaah, baik kita berpendapat bahwa hukumnya sunnah atau hukumnya fardu kifayah, illa min udhrin, kecuali bagi seseorang yang memiliki uzur, baik uzur yang bersifat umum atau uzur yang bersifat khusus. Uzur yang bersifat umum seperti hujan, adapun uzur yang bersifat khusus seperti sakit atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.